Langkah ketiga bagaimana? Nah, SP3 nih. Wadribuhunna. Pukul mereka. Langkah pertama nggak kena, langkah kedua kena, langkah ketiga tampol. Wadribuhunna. Wadribuhunna. Maka pukul mereka. Pukullah olehmu terhadap istri-istri yang musuh itu tadi. Tapi dengan catatan dorban ghairu mubarrih, pukulan yang tidak menyakiti. Dorban pukulan ghairu mubarrih, yang tidak menyakiti, yang tidak membahayakan ya. Tidak membahayakan, tidak menyakiti. Seperti itu ya. In afada dorbu apabila memberikan manfaat oleh pukulan itu. Apabila memang pukulan ada manfaatnya, silakan pukul, tapi tidak menyakiti, tidak membahayakan, gitu kan? Boleh ya kita pukul? Boleh. Kapan pukulan itu harus dilayangkan kepada istri yang nusyuz? Kalau sudah melewati dua tahap. Tahap yang pertama, nasihati dengan keras, nasihati dengan ancaman-ancaman Allah. Yang kedua yaitu pisahkan tempat tidur, jangan tidur bersamanya. Nah kemudian yang ketiga, kalau yang pertama nggak kena, kedua kena, yang ketiga wadribuhunna, pukul mereka dengan catatan darban ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak menyakiti. Boleh memukul in afada dorbu apabila pukulan itu berfaedah, punya manfaat, ada manfaatnya. Begitu. Wa illa, dan apabila tidak ada manfaat tuh pukulan, fala dorba, maka jangan mukul, gitu ya. Wa illa fala dorba, wa illa apabila tidak manfaat, fala dorba, maka jangan mukul. Wala yajuzu, dan tidak boleh ad-dorbu, memukul alal wajhi wal mahalik, tidak boleh memukul alal wajhi, pada wajahnya, wal mahaliki, dan tempat-tempat yang bisa membahayakan, merusak, membahayakan. Dipukul apanya tuh yang mematikan, nggak boleh. Undang-undang belajar main pukul aja yang mematikan, nggak boleh. Jadi tidak boleh memukul wajah, dan juga boleh memukul titik-titik yang mematikan. Wal mahalik itu titik yang mematikan. Bahkan yadribu dorbal ta'zir, yadribu dorbat ta'ziri, bahkan memukulnya si suami itu dorbat ta'zir, dengan pukulan hukuman, dengan pukulan mendidik yang bersifat hukuman. Wal aula, dan yang lebih utama bagi seorang suami itu al afu, memaafkan. Al afu gitu. Tapi maafin dia gitu. Memaafkan. Nah, bikhilafil wali sobi, berbeda dengan wali anak-anak, orang tua nih, wali sobi. Nah kalau wali sobi bagaimana? Kita sebagai orang tua nih, wali sobi maksudnya ayah ibu ya. Fal aula, maka yang lebih utama lahu adamul afwi, yang lebih utama itu jangan maafin, jangan maafin. Kita nih anak-anak kecil kita nih, pokoknya lagi nakal, bandel, punya salah yang luar biasa, jangan kasih maaf. Nah, bagaimana deh jangan maafkan? Kenapa emang? Gini, li'anna dorbahu li ta'dibi, karena memukul sang anak tuh tadi itu li ta'dib, untuk mendidik. Maslahatun lahu, ada maslahah, ada kebaikan baginya. Jadi kalau seandainya kita memukul anak yang nakal, anak yang yang bandel, yang luar biasa, kita pukul, ayo jangan gitu kan. Nanti kebaikannya itu bagi dirinya, bagi dia. Nah, makanya jangan diberikan maaf. Maka kita pukul aja, nggak apa-apa. Biar mendidik, nanti dia akan menjadi baik, maslahah. Dia akan menjadi baik. Kalau kita mukul anak kecil, anak kita yang nakal, yang bandel, yang luar biasa, maka jewer lah nih, jewer, centil, itu kan terus pukulan. Kita jewer, kita centil, kita cubit, berarti itu namanya dorbun. Li'anna dorbahu, karena sungguhnya memukul anak yang nakal, memukul, mencubit, menjewer, mencentil, itu ya,
itu lita'dibi, untuk mendidik, maslahatun lahu, bermanfaat, ada kebaikan bagi dirinya dirinya si anak. Nah, wadorbu rojuli, adapun memukul seseorang, memukul suami, pukulan suami zaujatahu terhadap istrinya, itu maslahatul nafsihi, kebaikan buat dirinya, bukan kebaikan buat istrinya. Istrinya mah sakit dipukul begitu. Seperti itu. Jadi suami yang memukul istri, maka maslahatnya buat sang suami. Andai kata antar istrinya baik, ya berarti kan maslahat buat suaminya. Andai kata istrinya itu sadar, ya berarti maslahat, bagus, baik buat suaminya. Bukan buat sang istri, tapi kembali kepada sang suami. Nah, kalau kita mukul anak kecil yang nakal, yang bandel, maka kebaikan itu buat anaknya, bukan buat kita sebagai orang tua. Kenapa? Karena dia menjadi anak yang baik dan benar. Jadi kemaslahatan kembali kepada si anak. Oleh karena itu, jangan kasih maaf ketika dia punya salah. Pukullah dia dengan pukulan yang mendidik, seperti mencubit, mencentil, yang jewer gitu kan, atau memukul, nabok dikit gitu kan. Begitu. Nah, kalau buat istri, ya kemaslahatnya bukan buat istri, buat kita. Karena akan meredam gitu kan, sehingga kita pukul. Seperti itu buat sang suami. Jadi kalau istri lebih baik dimaafin, jangan dipukul, karena pukulan itu kembali kepada kita yang memukul. Nah, kalau seandainya anak kecil, lebih baik dipukul, karena kebaikannya kembali kepada anaknya, bukan kepada kita. Begitu ya. Jadi jangan dikasih maaf mulu anak kita. Kalau kasih maaf, nggak apa-apa, biarin. Maafin mulu, akhirnya dibandel. Dia nakal, merasa ada dilindungi sama orang tuanya, merasa dikasih sama orang tuanya, sehingga dia nakal, dia bandel, dan terus itu akan terjadi, sehingga dia merasa kalau dia melakukan itu nggak apa-apa, karena orang tuanya selalu maafin gitu. Nah, kalau istri enggak begitu, sehingga lebih kalau istri boleh kita maafin, sebab dia akan berpikir panjang.